Oke, halo semua, kembali lagi di vlognya Rizal Suhada. Dan di video kali ini gue mau sharing ke kalian eh upgrade ya. Jadi drone SJRC F22S ini kan remote originalnya nggak ada antena di eksternal begini ya. Dia antenanya tuh ada di kuplukan itu tuh, yang pas jepitan handphonenya itu dia ada di atas itu. Dan gue rasa agak kurang maksimal, apalagi nerbanginnya di dalam pemukiman yang padat penduduk ya. Dan gue lihat-lihat di YouTube banyak yang upgrade, ada yang ditambahin inilah itulah gitu kan. Nah, gue pikir coba ganti yang kayak gini nih. Setelah survei sana sini, ternyata soket yang ke modul transmitternya itu sama gitu kan, colokan buat kabel antenanya. Karena untuk kabel antena ini nggak bisa asal sambung ya. Kalau misalkan dipanjangin biar sinyalnya lebih bagus, terus lu beli kabel lagi terus lu solder gitu kan, itu nggak bisa, itu malah bakal ngerusak sinyal. Jadi yang paling bener ya lu kalau mau ganti, mau upgrade ya sepaket gini gitu. Kabel dia di ujung kecilnya itu ada soket yang buat ke transmitternya. Terus ada soket apa sih namanya gitu ya. Jadi kayak drat begitu ya buat kita pasang antenanya di situ, teman-teman. Dan kalau secara spesifikasi di toko online-nya gua lihat itu antena ini spesifikasinya dia 10 dBi ya. Itu satuan buat daya atau kekuatan antenanya itulah. Dia pakai satuannya dBi. Gue juga nggak ngerti itu apaan. Intinya semakin tinggi angkanya ya harusnya sinyalnya semakin bagus gitu kan. Dan ini gue coba mulai bongkar lagi aja remote-nya ya. Dia di sini ada 4 baut. Cover karetnya itu yang di belakang dicabut dulu. Setelah dicabut semua terbongkar. Dan untuk melepasnya ini hati-hati ya, karena banyak komponen kecil ya, apalagi yang di PCB-nya itu dia kan nggak ada pelindung apa-apa ya. Jangan sampai kepentok, kecongkel, kesangkut ya, jangan sampai ada komponen yang lepas lah, makanya harus hati-hati ngelepasnya. Dan sebenarnya tujuan untuk upgrade ini gue sih bukannya lebih ke jarak ya, cuma harapannya transmisi FPV-nya itu bisa lebih bagus. Jadi di ketinggian tertentu biasanya itu kan sinyal videonya udah mulai jelek ya, mulai nge-lag telat lah gitu. Kadang-kadang kita udah belokin drone-nya, tapi di layar handphone itu masih di situ aja gitu kan, masih nge-lag lah bahasanya. Makanya harapannya sih setelah upgrade ini dia sinyal videonya bisa jadi lebih bagus ya. Dan ini modul transmitternya ya, ini colokan antenanya ada 2 kanan kiri. Nah, modulnya itu yang PCB-nya warna merah. Nah, pas ya, sama percis sama. Ukuran kabelnya, soketnya, semua sama. Nah, jadi nanti ini yang lama kita lepas aja, terserah mau diambil, dicabut, atau cuman dilepas dibiarin di situ aja ya terserah gitu kan. Mau digunting terserah. Intinya kita udah nggak pakai lagi. Dan posisi antena standarnya tuh yang gue bilang tadi ada di atas ini dia. Nah, ini dicongkel ya. Sebelumnya lepas dulu bautnya, ada 2 di bawah. Nah, antenanya tuh ini, dia ada kayak selongsong buat pemantul sinyalnya gitu. Nah, nanti rencananya gue pasang di sini. Nah, jadi nanti itu kita bolongin. Terus soket dratnya itu kita pasang. Jadi ntar dia bisa dibongkar pasang gitulah. Jadi kalau kita mau main, kita pasang antenanya terus kita arahkan. Ya, jadi sambil menunggu gue coba cepetin aja videonya ya. Kita cepetin aja videonya. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya ya di kolom komentar ya. Kalau ada waktu dan kesempatan pasti gue respon komentarnya teman-teman.
Oke, jadi setelah proses yang cukup agak ribet ya. Nah, ini gua pasang tisu biar dia nggak short ya, walaupun ini kondisi remote-nya off, tapi kan dia baterainya masih posisi terpasang ya. Takutnya dia short, makanya gue tutupin tisu aja jadi biar antar komponen itu nggak korslet ya. Jadi tadi setelah dilubangi kurang lebih seukuran baut 10 lah kalau nggak salah. Nah, ini nanti kita tinggal colok dari dalam kayak gini nih, kita pasang. Pasangnya 2 ya. Karena kan tadi soketnya dia ada 2 dia. Jadi yang di sebelah kiri kita pasangnya di sebelah kiri, yang soket kanan kita pasang drat buat antena ininya juga di sebelah kanan. Dan untuk panjang kabelnya ini 15 cm ya teman-teman. Sebenarnya untuk kabel antena ini dari soket ke colokan yang kecilnya itu 10 cm juga cukup ya, kurang dari 10 cm juga cukup sebenarnya. Ini gua salah perhitungan aja, jadi belinya yang ini 15 cm ya, 15 cm lah. Emang agak kepanjangan sebenarnya. Cuma masih dalam kategori yang ya masih oke lah. Jadi nggak terlalu panjang. Jadi dia di dalam itu, di dalam remote-nya masih muat dan nggak ngeganggu komponen yang lain ya. Masih bisa sedikit ditekuk gitulah. Ini masangnya harus hati-hati, jangan sampai colokan itu kan bener-bener kecil banget tuh. Jadi di tengahnya kayak ada soket kecil gitu, jangan sampai patah ya. Ini agak ribet emang nih kalau urusannya sama komponen yang kecil-kecil ini nih. Ya intinya hati-hati aja ketika kita bongkar pasang yang ada komponen-komponen kecil kayak gini ya. Yang jelas jangan sampai ada short atau jangan sampai ada kabel kecil yang terputus, kita nggak tahu, wah bisa kacau tuh. Jadi setelah soket yang kecilnya ini udah kepasang ya, pastikan kenceng. Tinggal ditata aja nih kabelnya kan karena kepanjangan ya. Originalnya sih mungkin bisa hampir 20 cm ya, karena dia kan narik sampai ke atas ya. Cuma kalau untuk customer ini kan dia posisi soketnya deket ya, deket joysticknya itu tuh. Jadi sebenarnya kurang dari 10 cm udah cukup. Nah, setelah semuanya dirasa udah pas, colokannya udah kenceng semua, kita pasang lagi nih soket LCD dari si remote-nya ya. Hati-hati ketika pemasangan, jangan sampai terbalik. Kalau misalkan keras ya berarti kebalik, posisinya harus pas dulu ya baru dicetek gitu. Harus hati-hati jangan sampai ada kabel yang terputus teman-teman. Oke, setelahnya kita tinggal pasang lagi remote-nya. Oke, dipas-pasin dulu, jangan sampai kejepit kabelnya ya. Dipasin dulu, dan ini tadi udah gue bikin jalur, bukan jalur siapa, dibolongin sedikit lah, dicowak sedikit buat kabelnya tuh biar bisa lewat, terus covernya bisa ditutup sempurna gitu. Dan kita pasang baut ada 4 di belakang sini. Hati-hati ya, jangan sampai salah lobang, karena cuma yang di bagian ini aja nih yang ada bautnya 4 biji, yang lainnya itu tembus ke dalam. Karena gue kejadian salah masukin lubang, akhirnya bautnya nyemplung ke dalam, remote-nya harus dibongkar lagi buat ngeluarin bautnya ya. Nah, jadi di bagian pojok-pojoknya aja nih ada 4 piece ya. Setelah itu kita pasang cover penutup karetnya ini ya. Kita tinggal pasang, ini kan kayak klem-kleman gitu aja ya, kuncinya ya, klak 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 gitu karet. Oke, setelah selesai semua, yang satunya lagi kita pasang juga. Nah, kita pasang.
Dan untuk hasilnya bagus ya, rapih ya, terlihat kayak bikinan dari pabrik lah gitu. Jadi bagian penjepit handphonenya ini jadi nggak bisa ditutup sempurna karena mentok ke ininya ya, ke soketnya ya. Nah tadinya kan segitu, celak dia bisa masuk lagi tuh. Cuman ini mentok cuman sampai segini, tapi ini sih masih oke ya, nggak terlalu nongol. Nah kalau terlalu nongol dia nggak bisa masuk di tas drone-nya ya. Kalau ini sih masih bisa dia. Oke, dites dulu on off semuanya masih normal. Pastikan juga pergerakan joysticknya lancar ya, nggak terhalang kabel antena tadi tuh yang diselip-selipin. Nah sekarang kita coba pasang antenanya. Nah dengan menggunakan antena ini jadi bisa lebih fleksibel ya, si remote-nya ini memancarkan sinyalnya ya, karena bisa ditekuk, bisa diputer, bisa jadi lebih fleksibel, lebih mudah lah apa namanya untuk mengarahkan antena ini biar pas ke drone gitu ya. Karena untuk tipe pemancarnya dia itu direksional ya, omnidireksional. Nah dia bisa ditekuk ke kanan, bisa ketuk ke kiri, jadi lebih fleksibel lah. Dan looksnya juga jadi better sih kalau menurut gue, jadi terlihat lebih keren lah gitu, kayak ada kuping-kupingnya gitu ya kan. Udah gitu pas banget tempatnya, bisa jadi rapi, jadi nggak berantakan lah gitu penempatannya. Oke, nanti tinggal kita tes aja ya. Kalau gua mood nanti gue bikin video tesnya, kalau nggak ya udah. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini hasil modifikasinya. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau ada saran, masukan, silahkan share di kolom komentar. And see you next video. Bye bye.